Jalinan asmara terlarang tak hanya terjadi karena ada pihak luar yang memancing ke dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri. Kadang pihak dari dalam atau pasangan dari suami istri yang justru membuka peluang bagi orang ketiga masuk dalam mahligai rumah tangga dan membuat semuanya hancur berantakan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Hubungan asmara terlarang ataupun cinta segitiga seringkali berdampak pada seseorang untuk nekat melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Di satu pihak, menjalani hubungan asmara dengan orang lain yang bukan pasangannya merupakan pelanggaran norma dan aturan di masyarakat. Di sisi lain, ada pihak yang merasa dirugikan sehingga memicu amarah dan dendam hingga berujung pada penganiayaan dan pembunuhan akibat merasa dikhianati pasangannya. Sebut saja kasus yang terjadi pada 10 Maret 2021 lalu. Seorang pria bernama Damiri tewas di depan sebuah warung kopi di Jalan Simo Jawar 5, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Pria 35 tahun itu meregang nyawa di tangan mantan suami dari istri sirinya yang bernama Abdul Hosid. Pembunuhan Damiri dipicu oleh rasa sakit hati Abdul Hosid terhadap mantan istrinya berinisial RS yang dituduh berselingkuh dengan korban. Perselingkuhan itu sendiri terjadi saat status RS masih menjadi istri Abdul Hosid hingga kemudian bercerai dan akhirnya menikah dengan Damiri. Tragedi berdarah berlatar asmara terlarang juga terjadi pada pria bernama Tauhid. Ia nekat menghabisi nyawa Sukari yang juga sahabatnya sendiri lantaran terbakar api cemburu sang istri diketahui berselingkuh dengan korban. Korban Sukari tewas dalam perjalanan ke puskesmas karena luka bacok yang dideritanya. Peristiwa berdarah itu terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur pada 7 Maret 2021 lalu. Kriminolog Hasisa Gusnita menilai banyak faktor mengapa seseorang yang semula memiliki hubungan dekat dengan korbannya bisa melakukan pembunuhan. Salah satunya karena adanya hubungan personal antara pelaku dan korban yang berjalan tidak baik, sehingga memicu pelaku nekat menghabisi orang terdekatnya. Nah, jadi hubungan personal yang tidak baik itu maka juga akan terjadi komunikasi yang tidak baik karena tadi keduanya saling mempengaruhi gitu ya. Komunikasi yang tidak baik maka terjadilah sebuah hubungan personal yang tidak baik karena kan ada kedekatan tadi. Nah, kemudian ini tadi bisa memicu menyebabkan seseorang satu sama lain itu berbuat tindak pidana. Apakah tadi dari komunikasi, kemudian menyebabkan hubungan personal yang tidak baik, sehingga mengakibatkan atau memicu seseorang sakit hati, gitu ya, dendam, gitu ya, amarah, emosional. Lalu timbul pertanyaan, mengapa rasa sakit hati pelaku pembunuhan kemudian dilampiaskan kepada selingkuhan pasangannya? Mungkin di satu sisi, gitu ya, dia akan melihat kerusakan itu dikarenakan faktor siapa, gitu ya. Kan kita biasa ya, jadi kenapa sih ada istilah ini, saya mungkin sedikit memasukkan, kenapa ada istilah itu pelakor, karena pelakor. Orang akan berpikir, orang luar yang masuk dalam suatu hubungan suami istri atau pacaran, maka dia adalah orang yang merusak hubungan itu. Gitu kan. Padahal kan sebenarnya tidak ada, kalau tidak ada sambutan dari orang yang dalam, tidak akan terjadi gitu ya. Nah, cuma karena masyarakat kita kan berpikirnya begini, orang yang di dalam ini masih bisa diterima kalau tidak ada orang luar yang masuk ingin merusak.
Jadi sehingga yang bisa dimaafkan ya kan adalah orang di dalam ini tadi. Itulah dia tadi pasangannya gitu, suami atau istri, pacarnya gitu ya. Orang yang luar tadi dianggap sebagai orang yang merusak tadi, sehingga yang rusak ini harus kita hilangkan gitu. Jalinan asmara terlarang bisa terjadi tak hanya karena ada pihak luar yang memancing untuk masuk ke dalam hubungan pernikahan pasangan suami istri. Tidak menutup kemungkinan pihak dari dalam atau pasangan dari suami istrilah yang justru membuka peluang bagi masuknya orang ketiga dalam mahligai rumah tangga. Janji setia yang telah disematkan dalam tempayan kata dan hati setiap pasangan suami istri sudah seharusnya dipegang teguh oleh masing-masing pasangan. Rasa percaya sekaligus saling mengingatkan di antara pasangan hidup perlu dipelihara agar tidak memicu tumbuhnya benih-benih asmara terlarang yang bisa merusak ikatan suci pernikahan. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Siri Asiriski, Turn Back Crime, RTV.